lengkap semuanya siswanya? Sudah. Nanti Ibu absen ya. Habis itu juga yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa dulu hari ini untuk mensyukuri kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Coba Sandy dipimpin doanya. Pada pagi hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke. Sekarang Ibu lihat dulu absennya. Mulyadi Sudah masuk. masuk. Apa ya? Nadia, Nadila, Naza, Neng Vita, Novelira, Novindi, Nurul, Tani, Rani sakit, Reza, Rosliana, Sally, Sandy, Sri Hastuti, Sunarti, Teresia, sakit, Fariza, Hadir. Trimulya. Oke. Berarti yang nggak masuk hari ini siapa aja tadi? Mulyadi, Rayyan. Oke, 3 orang ya. Berarti ya 1 orang alfa, 2 orangnya izin sakit ya. Ya. Sekarang kita masuk. Masih ingat nggak kemarin hafal kita pelajaran kita ini tentang apa? Masih. Oke, tentang apa? Tentang pajak. Sip, tentang pajak ya. Ada yang ingat nggak kemarin pengertian pajak itu apa? Tunjuk tangan. Aku Bu. Oke, ini silakan Ros. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara, seperti misalnya imbalan tersebut uang pajak akan digunakan untuk pembuatan lapangan secara umum, utang, Ya. rambu lalu lintas dan sebagainya. Oke, benar sekali. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Reza. Pajak merupakan kewajiban yang wajib dibayar dan dilaksanakan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Oke, masyarakat umum. Oke, yang lainnya? Ada lagi? Enggak ya? Oke. Ya, sekarang tadi kita udah ingat ya, yang kemarin kita sudah belajar masalah pengertian pajak. Pengertian pajak adalah iuran wajib ya, yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ya, yang digunakan untuk kepentingan untuk pemerintahan negara gitu ya, atau seluas-luasnya kepentingan masyarakat. Tadi contohnya apa? Tadi Ros? Contohnya? Ya, rambu lalu lintas, jembatan, jalan, itu semuanya dari iuran pajak yang dikumpulkan. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk untuk materi hari ini ya. Materi hari ini itu mengenai apa? NPWP ya, benar. Berarti kalian tadi malam udah ada ya baca-baca dikit NPWP. Ya, Ibu lihat dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, silakan. Sekarang kita adalah materi NPWP. Kompetensinya adalah menyerahkan permohonan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, membuat surat permohonan nomor pokok wajib pajak. Indikator pencapaiannya yaitu dapat menelaah tujuan hukum NPWP, dasar hukum NPWP. Yang kedua, menguraikan manfaat. Yang ketiga, menganalisis timbulnya wajib pajak dalam NPWP. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu dengan mengamati tayangan video, peserta didik dapat menguraikan manfaat nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, dengan mengamati tayangan video, peserta didik dapat menganalisis timbulnya
wajib pajak dalam NPWP. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan cara pembuatan surat permohonan nomor pokok wajib pajak dengan tepat. Oke? Sip ya. Jadi untuk kegiatan hari ini adalah kita akan menelaah dasar hukumnya. Yang kedua itu kita akan menguraikan manfaat dari NPWP. Yang ketiga itu menganalisis timbulnya wajib pajak dalam NPWP. Oke ya. Nah, sekarang kita mengamati video dulu. Ya, sebelum kita mengamati video, apa itu NPWP? Panjangan NPWP. Nomor pokok wajib pajak. Ya, panjangannya nomor pokok wajib pajak. Apa itu NPWP? Yuk, Naza, coba. NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya, oke, benar sekali ya. Ya, sekarang kita lanjut ya. Kita tonton dulu videonya. Sekarang ini ada dasar hukum nomor pokok wajib pajak, ada 6. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua ada keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP / 150 /PJ / tahun 1999 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha. Yang ketiga, di sini ada dasar hukum NPWP di keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP / 515 /PJ tahun 2000. Tentang apa? Tentang tempat pendaftaran bagi WP dan tempat pelaporan usaha bagi PKP atau pengusaha kena pajak. Di yang keempat ada keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP / 516 PJ pada tahun 2000. Ya. Lalu yang kelima ada keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP / 161 PJ / 2001. Dan yang terakhir yang keenam, di sini ada keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP / 525 PJ tahun 2000. Ada wajib pajak. Wajib pajak ini merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, ya, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, jadi ingat-ingat kalau WP itu apa saja yang dimaksud orang pribadi atau badan, ya, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak. Ya, undang-undang yang diatur oleh WP yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Nah, di sini apa saja ketentuan wajib pajak? Ya, ketentuan wajib pajak ada 8 ya. Ada 12, sorry. Ya, jadi ketentuan wajib pajak yang pertama ada badan. Badan yang dimaksud di sini adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang kedua ada bentuk usaha tetap atau BUT. BUT ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya, jadi BUT ini khusus di luar negeri. Jadi orang pribadi yang membentuk usahanya di luar negeri, ya. Yang ketiga ada subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi maksudnya orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Lalu yang keempat ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Subjek pajak orang pribadi mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang diatur. Nah, yang kelima, ketentuan wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus atau komisaris.
ya, komisaris. Lalu yang keenam ada wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu atau WP/OPPT. Maksudnya di sini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai satu tempat usaha yang berada dengan alamat tempat tinggal. Yang ketujuh adalah wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pemegang saham. Lalu yang kedelapan ada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengawas. Oke, kita lanjut. Di sini ada ketentuan wajib pajak berikutnya. Ya, yang ke-9 ada penanggung biaya hidup. Penanggung biaya hidup di sini merupakan kepala keluarga yang terdaftar pada KPP atau kantor pelayanan perpajakan yang telah diberikan NPWP atau wajib pajak. Lalu yang ke-10 ada anggota keluarga, baik istri, keluarga saudara, serta anak angkat, yang seluruh beban pajaknya ditanggung oleh penanggung biaya hidup atau kepala keluarga. Yang ke-11 ya, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pemegang saham. Yang ke-12 anak yang belum dewasa yang berumur di bawah 18 tahun dan belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Oke, yang ke-13 ada pemberi kerja. Pemberi kerja di sini maksudnya adalah perusahaan yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan honorarium. Yang ke-14 bendahara. Bendahara di sini merupakan bendahara pada pemerintah pusat, daerah, instansi, dan lembaga pemerintah lain seperti BUMN, ya, BUMN, terus dan pemerintah pusat, daerah, instansi, dan lembaga pemerintah lain. Lalu yang terakhir ada wakil wajib pajak. Orang yang memiliki wajib pajak sesuai dengan video? Dua. Yang pertama video tentang apa? Ada manfaat NPWP. Lalu satu lagi dasar hukum. Lalu ada tadi apa lagi?
ketentuan wajib pajak ya. Jadi tadi video itu mencakup ada 3 item: dasar hukum NPWP, habis itu ketentuan wajib pajak NPWP, lalu terakhir tadi manfaat. Jelas kan tadi ya? Ada? Oke. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Jadi nanti dalam kelompok kalian berdiskusi, kalian tukar pikiran, kayak kalian searching gitu ya, kalian searching juga di Google tentang 3 item tadi. Yang pertama itu tentang dasar hukum NPWP, yang kedua tadi ketentuan dari wajib pajak NPWP-nya, yang ketiga itu tadi manfaat NPWP ya. Nah, untuk kelompoknya udah Ibu bagi di sini. Nanti kalian itu ya diskusi ya. Kelompok 1 itu Sunarti, Nadia, dan Nengvita. Kelompok 2 Sally, Novelira, dan Reza. Kelompok 3 Nadila, Trimulya, dan Fahriza. Kelompok 4 Sri Hastuti, Rosliana, dan Naza. Kelompok 5 Novindi, Nurul, dan Sandy ya. Jadi nanti kalian diskusilah bareng-bareng deketan gitu ya. Cari 3 item tadi melalui tadi boleh referensi buku, boleh di Google juga boleh, dan tidak berpatokan tadi dari video aja. Jadi kalian boleh searching kemana aja gitu ya. Yang penting nanti yang informasi yang kalian dapatkan nanti bisa kalian presentasikan dan bisa kalian bertanggung jawabkan. Oke? Ya, sekarang silahkan mendekat dengan kelompok yang tadi sudah dibagikan. Silakan. Apa? Manfaat NPWP. Setengah aja ya di sini. Tidak ada manfaat. Oh, ini manfaat. Persyaratan administrasi. Organisasi itu mempermudah. Gimana? Ada kesulitan nggak? Enggak, Bu. Kami tak mau bagi, Bu. Oh iya. Kan ini kan ada 3 perintah. Nah, jadi kami bagi sikok-sikok gitu nyari. Oh iya, boleh nanti kalian barengnya. Ya, aku dasar hukum, Naza manfaat hukum, sedangkan Sri ini dasar
pihak yang berwajib. Oh, pihak yang berwajib ya. Nanti disatukan, sekarang bareng-bareng diskusikan semuanya ya. Jadikan satu dan presentasikan. Oke. Gimana? Ada kesulitan mungkin? Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bisa ya dicari. Bisa. Nanti didiskusikan. Iya. Oh, lanjutkan. Yang wajib pajak yang nomor 3 kayaknya, yang perempuan itu. Jadi nanti kan ini kan ya ditambahin ini. Tapi bagiannya aja tulis 1 badan, 2 perusahaan, 3 subjek pajak orang pribadi orang muslim. Boleh kesimpulannya kayak kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulannya aja. Kesimpulannya aja. Kesimpulannya aja ya. Kasih Bu. Kok pihak wajib pajak ke orang kayak gitu kan? Yang kan Aku kalau pakai manfaat, contoh ini. iya kayak manfaat. Ya, tadi kan manfaat bisa lebih mudah untuk bayar pajaknya kayak gitu. Dasar hukum ya dari undang-undang ada kayak gitu. Lalu ada lagi. Ya. Apa aja emang contoh? Hah? Apa aja contoh? Manfaat kalau Manfaat? kayak persyaratan administrasi itu tidak muat rekening kan kayak di BRI kan sekarang harus pakai NPWP. Oh, kan? Iya. Di BRI enggak, BCA enggak. Pakai NPWP gitu. Kayak orang pribadi. Kayak perusahaan. Yang kata kok ulang apa tuh tadi sering yang kata kok mungkin itu yang ibu
di bawah umur 18 tahun berarti dapat bayar pajak. Mungkin lah. Memang tidak dijelaskan. Ini kalau yang digantung di pelapor gitu. Apa aja kan? Mungkin lah. Oh iya, Oke, Nana, sudah selesai tugasnya? Bagus ya. Nah, sekarang kita presentasi ya. Masing-masing nanti kelompoknya maju ke depan, lalu perwakilan kelompoknya nanti mempresentasikan hasil yang sudah kalian temukan atau kalian search ya. Ya, kita mulai dari pertama ya, kelompok 1. Kelompok 1 silahkan maju. Sunarti, Nadia belum siap. Oke. Kita lanjut ke kelompok 2. Ya, dibacakan ya hasilnya ya. Ya, silahkan aja kelompok 2. Sally, Novelira, Red Red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Keputusan Direktur Jenderal pada nomor KPP 515 PJ 2000 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KPP 150 pajak 1999 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KPP 516 pajak 2000 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP. Manfaat NPWP. 1. Kemudahan dalam administrasi perpajakan. 2. Pendapatan potongan pajak lebih rendah. 3. Kemudahan dalam persyaratan administrasi. Pihak yang menjadi wajib pajak dalam NPWP, orang pribadi atau induk wajib pajak baru menikah dan suami sebagai kepala keluarga, hidup berpisah atau HB, wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, Isa Hatta atau PH, suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, memilih terpisah atau MT, wanita kawin selain kategori hidup berpisah dan pisah harta yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Dari kelompok lain mungkin ada tambahan. Ya, silakan. Yang berbeda ya. Coba kelompok 1, yang nomor 1-nya.
Apa jawabannya anak kelompok 1? Berdiri, yang bacain berdiri. Dari kelompok 1 kami ingin menambahkan sedikit. Yang pertama, dasar hukum nomor pokok wajib pajak yang berlaku di Indonesia adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 02 PJ 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 20 PJ 2013 tentang tata cara daftar dan pembersihan nomor pokok wajib pajak. Ya, ada tambahan ya sedikit. Coba kelompok 3 mana kelompok 3? Nah, kelompok 3 ada tambahan kelompok 3? Tidak ada, sama. Kelompok 4? Kelompok 4 yang mana kelompok 4? Oh ya, kelompok 4 yang nomor satunya dasar hukum. Sama. Kelompok 5? Sama juga. Sama, oke. Ya. Ada tambahan lagi mungkin dari tim penyaji? Enggak, oke. Ada kesimpulan mungkin dari tim penyaji? Enggak ada ya. Silakan tutup itunya presentasinya. Sekian presentasi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang 150 PJ 1999 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 575 PJ 2000 tentang tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 516 PJ 2000 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP. 2. Manfaat NPWP. 1. Kemudahan dalam administrasi perpajakan. 2. Mendapatkan potongan pajak lebih rendah. 3. Kemudahan dalam persyaratan administrasi. 3. Pihak yang menjadi wajib pajak dalam NPWP. Orang pribadi atau induk. Wajib pajak belum menikah, suami sebagai kepala keluarga, hidup berpisah, wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim. Pisah harta, suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Memilih terpisah, wanita kawin selain kategori hidup berpisah dan pisah harta yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dan suaminya. ya, sekarang baik, kita sudah dengar untuk kelompok 3-nya. Ada tambahan mungkin dari kelompok lain? Sama? Kelompok 1, ada tambahan kelompok 1? Iya, silahkan kelompok 1 yang manfaatnya. Kami dari kelompok 1 ingin memperbaiknya. Nomor 2 itu manfaat dari NPWP digunakan sebagai syarat administrasi perpajakan juga pelayanan umum. Dengan NPWP, Anda akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus administrasi perpajakan, misalnya seperti pengajuan, pengurangan pembayaran pajak, dan permohonan restitusi. Ya, boleh ya. Ada tanggapan mungkin? Bisa nggak itu dimasukkan dalam manfaat? Bisa ya. Oke, kelompok lainnya ada tambahan? Mungkin kelompok 2. Kelompok 2 ada tambahan? Nggak ada. Kelompok 4? Kelompok 4 itu ya? Oh iya, kelompok 4 Naza? Sama. Ya, kelompok 5? Sama. Oke. Ya, sekarang silakan tadi maju yang tertunda. Kelompok 1-nya. Ya, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi udah kita saksikan ya
presentasi dari teman-teman semuanya. Nah, saatnya sekarang kita buat kesimpulan, refleksi, kesimpulan, evaluasi pada siang hari ini, ya. Yuk, silahkan yang mau memberikan kesimpulan hari ini. Oke. Yuk, kakak. Ya, silakan. Ya, boleh di situ aja. Kesimpulannya, NPWP diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak berubah meskipun wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat pendaftaran. Ya, boleh. Jadi tadi kesimpulan dari kelompok berapa, Kak? Kelompok buah. Kelompok buah itu bahwa semua NPWP, semua wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria subjektif dan objektif itu diperbolehkan mempunyai NPWP. Ya, silakan yang lainnya mungkin. Ya, silakan kelompok berapa? 4. Ya, Sri, silakan Sri. Setiap wajib pajak atau WP yang telah memenuhi persyaratan objektif sebagai subjek pajak diwajibkan untuk segera memiliki NPWP. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dengan terlebih dahulu, mengisi menandatangani formulir pendaftaran serta melampirkan dokumen yang disyaratkan ke kantor pelayanan pajak. Setelah memiliki NPWP adalah kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terhutang. Ya, benar. Terima kasih Sri. Ya, selanjutnya. Oke, silakan yang kita. Dari kelompok 1, kesimpulan hasil pembahasan tentang NPWP. 1. Setiap wajib pajak WP yang telah memenuhi persyaratan objektif sebagai subjek pajak diwajibkan untuk segera memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak WP sebagai sarana dan administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Prosedur penghapusan NPWP pada dasarnya hampir sama dengan prosedur pembuatan NPWP. Wajib pajak terlebih dahulu mengisi, menandatangani formulir penghapusan NPWP serta melampirkan dokumen yang disyaratkan ke kantor pelayanan perpajakan KPP. Setelah formulir beserta dokumen yang dilampirkan dinyatakan, maka petugas akan mencetak BPS bukti penerimaan surat dan LPAD melembar pengawasan arus dokumen. NPWP keputusan penghapusan NPWP kepada wajib pajak. Iya, benar sekali ya dan kita. Jadi dapat disimpulkan yang pertama itu NPWP adalah sarana untuk apa? Sarana administrasi dalam perpajakan, ya itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat atau wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria subjektif dan objektif itu dibolehkan untuk memiliki NPWP, ya. Lalu yang ketiga, apa lagi tadi? Tentang apa? Penghapusan, pendaftaran dan penghapusannya, yaitu sama-sama pengisian formulir, ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Ya, ada pertanyaan? Tentang NPWP? Iya, Rosina. Namanya kalau misalnya ada wajib pajak yang memakai NPWP tapi telat bayar pajak itu enggak. Oh iya. Jadi misalnya tadi pertanyaan Roslina, jika ada wajib pajak yang sudah punya NPWP, lalu dia telat bayar pajak, gitu ya. Nah, yang pertama itu untuk pembayaran pajak itu dikasih rentang 3 bulan biasanya setelah surat ketetapan pajak itu ada. Artinya surat ketetapan pajak itu nominal yang harus dibayarkan, dikasih rentang 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan tidak dilaksanakan pembayaran pajak, biasanya ada teguran dulu. Jadi nanti dikirim surat dari kantor pajak ke kita bahwa memberitahu kita belum melunasi pajak. Nah, setelah teguran tersebut dilayangkan, kalian yang punya NPWP atau wajib pajak yang punya NPWP itu harus membayar pajak itu, gitu, membayar pajak. Karena kalau misalnya sanksi setelah 3 bulan administrasi ya, sanksi teguran itu tidak dilaksanakan, itu bisa jadi kalau ke depannya adalah penggandaan dari nominal pajak yang dibayarkan. Misalnya Rosini bayarnya harusnya cuma 30.000,
karena nggak bayar-bayar selama 1 tahun lebih bisa menjadi Rp60.000 gitu, bisa sampai 2 kali lipat. Nah makanya kalau memang sudah tahu kita punya kewajiban untuk bayar pajak, dilaksanakanlah pembayaran pajak tersebut. Oke? Ya, ada lagi pertanyaan lainnya? Ya silakan Nurul. Kalau nggak bikin NPWP bagaimana Bu? Oh, kalau nggak bikin NPWP, ya tadi kalau memang Nurul itu bekerja misalnya, lalu nggak bikin NPWP nih, gitu kan? Nah tadi dia bisa kena 2 kali lipat, 6%, sekitar 6%. Jadi sekitaran tadi Nurul misalnya bayar harusnya 50.000 setahun pajaknya. Nah karena tidak mempunyai NPWP, tapi kan harus bayar pajak nih. Tapi kan ditanyain dengan kantor pajak, ada NPWP-nya? Tidak, gitu kan? Oh enggak ada, berarti dikenakan pajaknya itu 6%. 6% berarti sekitaran seharusnya dibayar ke 50.000, jadi bayarnya 65.000. Nah juga kalau misalnya kalian nggak punya NPWP, kalian sulit untuk mengurus misalnya cicilan di bank ataupun misalnya mau ngambil kredit, ya kayak gitu ya. Itu semuanya harus dimintai NPWP sekarang, gitu. Jadi sekarang NPWP itu lumayan penting, gitu ya. Ada pertanyaan lainnya mungkin, Bu? Ya silakan. Kalau misalnya nak bikin NPWP itu tuh ada batas usianya, ke minimal misalnya berapa tahun gitu? Oh ya, kalau NPWP itu kalian buat saat kalian sudah memiliki pekerjaan. Biasanya, jadi kalau kalian nanti mungkin tamat SMK 17 tahun, gitu kan, kalian itu bekerja. Nah kalian berarti memenuhi syarat objektif dan subjektif. Artinya kalian itu udah 17 tahun, kalian punya kerjaan, kalian punya penghasilan, barulah bayar pajak. Bayar pajak cara administrasinya yaitu buat NPWP. Oke. Iya silakan. Bu, itu tuh pekerjaannya harus pekerjaan tetap apa serabutan? Oh iya, pekerjaan tetap atau serabutan gitu ya. Iya. Nah, yang punya NPWP itu pekerjaan tetap juga wajib itu pasti, apalagi kerja di instansi. Kalau instansi pasti dibuatkan dari instansi. Nah, kalau misalnya pekerjaan serabutan misalnya borongan ya gitu kan. Nah, biasa borongan itu kan ada mandornya tuh. Nah, mandornya itu nanti yang menggunakan NPWP-nya. Bisa juga kalau memang si pekerja serabutan itu memang sudah tetap dengan si mandor itu, biasa dibuatkan dengan mandornya NPWP masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi dilihat dulu gitunya orangnya itu yang gimana gitu. Nah, tidak semua orang yang punya penghasilan juga membayar pajak. Kenapa? Karena ada aturannya. Setiap yang penghasilannya bulanannya di bawah 4.500.000 biasanya setelah dihitung tidak kena pajak karena ada PTKP namanya, penghasilan tidak kena pajak. Kalau pendapatan kalian di bawah 60 juta di bawah 1 tahun, di bawah 60 juta per tahun ya, itu biasanya tidak kena pajak. Nah, gitu ya. Artinya nol namanya. Nol walaupun kalian punya NPWP gitu. NPWP itu karena nanti digunakan untuk administrasi perbankan, pinjaman itu pakai itu. Nah, gitu ya. Ada mungkin pertanyaan lainnya? Gak ada? Oke. Ngerti ya? Sebenarnya enak kita belajar NPWP karena kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari gitu, belajar NPWP karena kehidupan sehari-hari. Oke, nanti tugas ada ibu kasih tugas di LKPD namanya lembar kerja peserta didik, nanti ibu share di classroom ya. Nanti kalian isi lalu kalian kirim lagi ke ibu melalui classroom yang kita udah buat ya. Oke. Lalu untuk rencana minggu depan, materi minggu depan, minggu ini kan kita baru belajar nih dasar hukum, manfaat ya. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke tata cara pembuatan NPWP. Ada yang online, ada yang tertulis ya. Jadi pembuat NPWP itu ada 2 caranya. Ada yang online dan tertulis. Online berarti kita hanya perlu ngisi aplikasi aja. Lalu kalau tertulis itu kita langsung ke kantor pajak. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Ya, silakan. Untuk yang buat itu NPWP itu ada yang perlu dipersiapkan tuh? Oh iya, kalau nanti untuk buat NPWP kita ini persiapannya hanya KTP dengan bukti kalian bekerja, SK atau slip gaji kalian. Nah seperti itu ya untuk pembuatan NPWP-nya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada ya. Nah untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silahkan Sandy membaca doa untuk menutup dan mensyukuri kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Silakan Sandy. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kejayaan dan
Untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke.